Selamat siang, perkenalkan nama saya Alia Filza Desrianti dari Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan IPB University dan kali ini saya ingin menjelaskan terkait tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Kecerdasan Buatan Kelautan dan Perikanan dan Kelautan untuk Object Detection menggunakan YOLO V8. Jadi untuk objek yang akan saya deteksi yang pertama ada terumbu karang, kemudian penyelam atau snorkel, dan ikan karang. Jadi kenapa saya memilih tiga objek ini yang untuk dideteksi? Yang pertama, yang seperti kita ketahui, kalau ekosistem terumbu karang ini memiliki kekayaan biodiversitas yang tinggi. Kemudian yang kedua juga, ekosistem terumbu karang nih mampu menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk datang ke suatu lokasi sehingga bisa menjadikan industri wisata bahari yang juga mampu menambah devisa negara, kemudian membuka lapangan kerja dan lapangan usaha yang signifikan. Nah, untuk ekosistem terumbu karang sendiri yang seperti kita ketahui, kalau di ekosistem ini memiliki banyak biota yang hidup di sana. Salah satunya juga ikan-ikan karang yang memang hidup dan tinggal tetap di sana, yang di mana juga untuk, sebagai daerah pemijahan dan mencari makan. Nah, biasanya pun juga karena banyaknya terumbu karang yang ada di suatu perairan sehingga mampu menarik wisatawan dan biasanya wisatawan perlu melakukan diving ataupun snorkeling agar melihat terumbu-terumbu karang yang indah itu. Nah, biasanya pun juga ketika kita melihat terumbu karang tentunya pasti akan ada ikan-ikan yang berada di sana. Maka sebab itu, itulah alasan saya memilih 3 objek ini untuk saya deteksi. Nah, ini untuk tujuannya yaitu melakukan identifikasi 3 objek terkait ikan karang, terumbu karang, dan diver atau snorkel menggunakan algoritma deep learning YOLO V8. Nah, untuk, data ini saya coba di website RoboFlow yang kemudian kita coba untuk training dan uji dan validasi agar mendapatkan nilai akurasi yang dapat diterima. Nah, jadi ini untuk proses identifikasi dari objeknya itu sendiri. Untuk yang pertama, ada input data dulu ke website RoboFlow. Kalau saya ini memberikan input sebanyak 107 gambar, kemudian data diberikan label, jadi itu di-annotation sesuaikan dengan nama-nama objeknya, misalnya kalau misalnya ini diver, diver, kalau misalnya ini terumbu karang, saya namakan terumbu karang, kalau misalnya itu ikan-ikan, saya namakan ikan karang. Kemudian data ini di-training dan diuji dan divalidasi itu di Google Colab. Nah, ini untuk input datanya sendiri, untuk yang ini saya coba menambahkan 92 foto, tapi dengan totalnya itu ada sekitar 107 foto, seperti yang dilihat di sini. Nah, ini kemudian setelah dianotasi, saya masukkan ke beberapa tipe, ada yang train, ada yang tes, dan valid. Jadi untuk persenannya itu, training sendiri 70%, kemudian untuk validasi 20%, dan tes itu 10%. Jadi, pembagian ini untuk membagi gambar-gambar yang saya sudah masukkan ke RoboFlow ini, sehingga ketika nanti diuji di Google Colab, kita bisa melihat apakah hasilnya akurat atau tidak. Nah, ini untuk yang annotate itu, atau melabelkan. Nah, ini untuk yang training datasnya sendiri langsung dari YOLO V8. Jadi kalau di RoboFlow sendiri nanti ada pip install RoboFlow ini, kita copy dari sini sampai datasets ini. Nah, API key-nya juga udah ada, cuman emang ditutup dari RoboFlow-nya. Nah, kemudian untuk training data ini sebenarnya bisa dicobanya dalam sekali saja, tapi saya menggunakan 2 kondisi, yang di mana kondisi pertama ini menggunakan epoch 100, dan kemudian kondisi kedua ini menggunakan epoch 300, tapi menambahkan patient sama dengan false. Jadi kalau misalnya nggak ditambahin ini, kalau yang kemarin saya running itu, dia hanya bisa running sampai ke epoch, 172 karena menurut dia itu data gambar yang 173 hingga 300 itu sama, makanya perlu ditambahkan patient sama dengan false sehingga dia bisa merunning sampai epoch ke 300.
Lalu ini ada uji dan validasi data. Jadi untuk confusion matrix sendiri ini juga dapat kita lihat kalau dari confusion matrix epoch 100 dan epoch 300 ini, akurasinya ini lebih besar, lebih baik, lebih ke, true ke prediksi yang juga benarnya itu lebih gede dibandingkan yang epoch 100 seperti misalnya ini di, coral reef dan coral reefs yang untuk epoch 300 ini mencapai 0,4, sementara untuk yang 100 0,28, kemudian yang untuk diver sendiri 0,78, ini 0,84, dan kemudian yang di fish ini ada pun 0,57 dan 0,55. Terus juga ini untuk grafiknya, kalau kita lihat ini di epoch 300 ini dia lebih smooth dan lebih menjulam ke bawah, jadi bisa dibilang datanya ini lebih valid. Dan untuk trainingnya pun juga lebih baik. Nah, ini untuk hasil data yang kita coba tes tadi. Nah, kalau bisa dilihat, di epoch 300 ini meskipun banyak yang salah, tetapi banyak juga objek yang sudah mulai bisa dideteksi. Misalnya kalau di sini kan, ini diver, terus di sininya diver, oke yang di sini diver, tapi di sini pun juga sebenarnya yang kecil ini itu ada ikan, sementara yang di epoch 100 ini dia tidak bisa mengidentifikasi ikannya. Kemudian juga untuk yang di di yang bagian sini juga dia lebih banyak mengidentifikasinya. Nah, ini berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi kalau untuk, yang bisa saya simpulkan untuk deteksi ini emang sebaiknya epochnya itu lebih besar, karena hasilnya itu akan juga lebih baik dan juga validasinya itu akan lebih baik dibandingkan epoch yang nilainya kecil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.